Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini, yaitu tentang masalah fotografi. Oke, yang kita akan bahas yaitu mengenal teknik dan macam-macam angle kamera pada fotografi. Sebenarnya teknik ini kita sudah dapatkan ya di videografi. Apa bedanya dengan fotografi? Sebenarnya hakikatnya sama. Yang membedakan adalah kalau video itu gambar yang bergerak, tetapi kalau foto itu gambar yang, di statis gitu ya, yang tidak bergerak. Oke, 2 elemen yang sangat besar pengaruhnya pada hasil foto, yaitu yang pertama adalah posisi dan sudut atau angle, karena keduanya begitu berdampak, maka dengan memvariasikan keduanya akan memastikan bahwa kalian akan mendapatkan memperoleh efek yang berbeda dalam foto tersebut. Oke, ini ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui tentang masalah shot type angle yang akan kita urai satu persatu ya, yang nantinya kalian bisa implementasikan pada pemotretan. Entah itu kalian menggunakan pemotretan handphone ataupun menggunakan pemotretan kamera. Oke, sama halnya di dalam sebuah teknik fotografi atau teknik pengambilan sudut fotografi ini terbagi dalam 5 ya sebenarnya. Cuman kalau bird angel itu mungkin jarang digunakan. Tetapi yang kita akan bahas itu yang sering digunakan ya. Sebenarnya ini kurang ya, sebenarnya banyak. Tapi yang banyak untuk umumnya itu ada 4 ya, ada 4 angel kamera. Kayak diantaranya satu ice level. Ice level itu yang sudutnya itu pengambilan kamera itu sejajar dengan mata, kemudian ada low angle, kemudian ada high angle dan ada frog angle. Oke, kita berbicara dengan frog angle. Dengan kita pertama dulu adalah eye level ya. Kita akan demonstrasikan bagaimana pengambilan gambar ini berdasarkan eye level. Artinya biasanya gambar ini akan ditujukan untuk posisi-posisi yang middle, close up, kemudian extreme close up mungkin karena terhubung karena kamera akan sejajar dengan objek, dengan mata objek ya. Oke, di sini saya menggunakan software ilustrasi ya. Bapak menggunakan software ilustrasi yang di mana, software-nya apa ya? Saya lupa lagi. Ini ada ya, Setlight ya, software-nya Setlight. Jadi sebenarnya software ini berguna untuk kita mendemonstrasikan, kita membuat konsep tentang storyboard untuk fotografi. Oke, kita akan bikin, nah ini contoh dari, ini di sini ada beberapa komponen ya. Jadi nanti kalian lighting-nya juga bisa dirubah-rubah. Nanti kita untuk belajar tentang masalah lighting ini juga menggunakan software ini. Oke, ini ada model, kemudian di sini sudah ada 3 lighting ya, nanti dijelasin di materi selanjutnya lighting, fungsi-fungsi dari lighting itu sendiri. Yang jelas di sini kita menggunakan sebuah kamera ya. Ini adalah angle kamera. Ini di sini penempatan kameranya atau back end belakang kameranya dan ini front end-nya. Atau front end itu hasil di mana penyorotan dari kamera tersebut. Oke, yang kita bahas pertama itu adalah eye level ya. Jadi pengambilan gambar dari eye level itu sendiri yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa posisi objek ya itu harus sejajar dengan mata ya. Nah, ya. Ini menggunakan lensa 24-105 ya dengan sensor full frame. Apa itu full frame dan APS-C? Nah, nanti kita jelasin juga ya. Jadi
Full frame itu yang tidak kena cropping ya. Jadi sensor kamera yang benar-benar full tidak terkena cropping. Sedangkan APS-C itu sensor kamera yang sudah terkena cropping. Nanti secara detailnya kita dijelaskan juga di konten perbedaan antara full frame dan APS-C dan berdasarkan kelebihannya, kelebihan dan kelemahannya. Ini pakai kamera di setnya kita menggunakan full frame, kemudian menggunakan lensa yang 24-105 ya, lensa dinamis yang dia bisa zoom in dan zoom out. Oke, ini ice level ya. Jadi ice level kita turunkan, kita sejajarkan ya. Posisi kamera seperti apa? Mungkin kurang bagus. Nah, ini kita sejajarkan dengan mata kita ya. Nah, posisinya di tengah. Kemudian kalau misalnya kita mengambil middle, maka yang dihasilkan itu adalah, nah ini background agak keambil, kemudian headroomnya juga agak keambil, maka nah ini zoom in zoom outnya bisa di sini ya. Jadi kalian itu ketika kalian mau motret, kalian menggunakan software ini, kalian bisa konsep dulu motretnya mau kayak gimana gitu ya. Ini banyak, Bapak juga menggunakan ini trial ya, ini trial eh, apalagi ketika kita mau set lighting ya, nanti ketika kita set lighting. Oke, eye level kamera. Oke, ini zoom in dan zoom out ya. Contoh kita ngambil close up. Nah, di sini ruangan ini adalah headroom ya. Dijelaskan dalam videografi bahwa ruangan ini adalah headroom. Oke, ya. Kita set bagaimana sih pengambilan untuk eye level ya. Nah, nah sejajar. Nah, posisinya kamera itu akan sejajar dengan mata dari objek ya, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian bila misalnya dipakai untuk middle mungkin segini ya, kita zoom ya. Ini kita pakai 105 nya nih, terlalu lebar ya. Kelemahannya ini headroomnya ya, kita bisa posisikan saja, posisikan si kameranya supaya si headroomnya tidak kena. Dan ingat ya, ada rule of third ini. Jadi objek itu dalam rule of third ini bisa disimpan istilahnya di antara grid-grid ini, di antara grid-grid ini ya. Jadi supaya gambarnya proporsional. Ini enggak lurus ya, enggak lurus. Oke, kita lurusin. Oke, sorotin ke matanya ya. Karena objeknya ini posisinya menyamping ya, posisinya menyamping. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang disebut dengan eyes level ya. Antara posisi kamera ya, ini kurang ya. Antara posisi kamera itu searah dengan mata objek. Itu yang disebut dengan eyes level ya. Nah, ini headroomnya kegedean ya. Kalau kalian misalnya headroomnya fokusnya misalnya ke sini ya. Jadi eh, nah ini kalau kita mengambil close up. Jadi tetap
arah lensa atau arah si kamera itu tuh sejajar dengan apa? Dengan mata ya. Kita luruskan, kita sejajarkan. Nah, ini yang disebut dengan eyes level ya, sejajar dengan mata. Nah, oke, ini kita mengambilan dari CU ya, close up. Kalau kita pengambilan dari middle, ini kita posisikan lagi si kameranya ya. Kita posisikan, paskan. Nah, ini middle ya, middle. Kameranya kayaknya agak dengkak ke atas ya, agak dengkak ke atas. Oke, kita akan perbaiki. Oke ya. Nah, nah, oke. Nah, kita lihat di sini bahwa si pandangan kamera itu lurus dengan mata. Artinya ini yang disebut dengan eyes angle. Ini fungsi dari eyes level ini, fungsinya kamera ini bisa untuk fotografi itu bisa diambil untuk detail middle, ataupun misalnya kita bisa menggunakan detail dari close up ya, kita tinggal majukan ya, close up, ataupun misalnya kita ngambil long ya. Nah, ini selevel ya, antara sejajar antara eh kameramen dengan mata. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini eyes level. Kalau kita biasanya eyes level itu digunakan untuk close up ya. Digunakan untuk angel close up. Ya. Atau middle. Tergantung. Nah, ya, ini headroom terlalu ini, berarti kita tinggal denggakkan aja si kameranya. Oke, ini eyes level. Artinya objek kamera itu sejajar dengan sudut kamera itu sejajar dengan mata. Kemudian kita pindah yang kedua yaitu low angle. Apa low angle? Berarti objek kamera itu di bawah dari kamera itu di bawah dari objek. Ini untuk memberikan kesan megah, mewah dan sebagainya ya. Nah, ini low angle ya. Artinya posisi kamera ada di bawah dari objek. Contoh kita bikin seperti ini ya. Nah, ini posisi si kamera ini di bawah dari objek ya. Nah, ini fungsinya bisa juga ya. Mohon maaf nih. Fungsinya untuk meninggikan objek juga. Artinya gini, ketika kalian punya model, kemudian model tersebut itu punya tinggi badan yang kurang tinggi, ya kayak Bapak ini agak, kalau disebut pendek ya terlalu ekstrim ya, tapi kurang tinggi. Nah, cocoknya ini kita mengambil shot type angle-nya itu menggunakan low angle ya. Jadi kelihatan agak tinggi ya, kelihatan agak tinggi.
ya setidaknya ya mengurangi intensitas kependekan dalam foto ya. Nah, ini posisi kameranya seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan, kalau kalian belum punya kamera, kalian bisa menggunakan, bisa mengulik ya, bahasa Sunda nama ngulik, itu bisa menggunakan handphone. Ketika kalian nanti sudah punya kamera, kalian bisa diimplementasikan di visualnya ini ya. Kayak ini agak kurang lurus ya tuh. Si backgroundnya harus dibenerin ya. Kita benerin ya. Jadi posisi kamera itu ada di bawah eh, objek ya. Nah ini kurang dikit lagi. Nah untuk memberikan kesan tinggi, gede, kemudian apalagi kalau kalian menggunakan lensa wide ya. Contoh misalnya kalian menggunakan lensa yang fish eyes ya. Kalian akan kelihatan tinggi banget gitu. Padahal dalam kenyataannya ya pendek. Tapi setidaknya Angel bisa membantu karakter atau fisik kalian ya, biar kelihatan di fotonya tinggi. Oke, kita ambil lebih lebar lagi maka ini akan, nah kan semakin tinggi ya. Jadi ini adalah posisi kamera ya. Ini adalah posisi kamera. Nah ini fungsi dari Angel low kamera atau low Angel ya. Nah kemudian sebaliknya, yang selanjutnya itu ada high Angel, di mana si posisi kamera itu lebih tinggi daripada objek ya. Si posisi kamera itu lebih tinggi daripada objek. Ini membuat kesan si objek itu tersebut sempit, kecil, terintimidasi dan sebagainya. Ya, pesannya untuk di videografi seperti itu. Tetapi kalau dalam fotografi ya sebenarnya pesannya sama sih ya. Ini dalam fisik juga ya. Kalau dari low angle biasanya digunakan untuk jenis-jenis fotografi yang berhubungan dengan misalnya produk ya. Jadi si objeknya ini adalah produk. Contoh makanan misalnya. Mau mempunyai detail dari atas. Kalau untuk orang, ya kalau di wedding sih banyak ya. Menggunakan low angle supaya misalnya kita ngambil datanya segini nih. Lebarnya segini, misalnya si kameranya bisa diputar kan. Ya, si modelnya segini misalnya. Kemudian di sininya konsepnya landscape. Di belakangnya ada pemandangan, di sini ada pemandangan. Supaya si pemandangan itu semakin fokus terekspos, maka kita bisa menggunakan angle-angle yang high angle ya. Angle-angle yang tinggi. Oke, nih ya. Angle tinggi. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi low angle, high angle, AS, kemudian satu lagi yaitu apa ya? Satu lagi. Frog Angel. Nah, ini Frog Angel ini pandangannya paling di bawah dari Low Angel ya. Sorry, kok malah karap gitu. Di bawah dari Low Angel. Artinya Frog Angel ini segini atau disebut dengan eh, gaya kodok ya. Frog itu kodok, Angel itu posisi sudut kodok. Nah, ini yang disebut Frog Angel. Filosofisnya atau motivasinya membuat si objek itu semakin terkesan ya tinggi sama ya, terkesan mewah, tinggi, kemudian eh, megah, istimewa dan sebagainya ya. Ini kita pengambilan sudut dengan menggunakan frog angel. Tadi kalau high itu ini di bawah objek, kalau frog ini sangat di bawah dari objek ya. Kalau ini high, sorry high. Low angel ya mungkin bisa segini. Kalau low angel, kalau
Frog Angel itu benar-benar di bawah gitu ya. Jadi si kameranya nggak usah pakai tripod lagi, disimpan di bawah dan didengarkan ke atas. Bagaimana kalau nggak bisa didengarkan ke atas, kecuali misalnya kalau objek-objeknya dia mau mengambil kakinya doang ya. Contohnya gini, mengambil detail misalnya kaki, iklan sepatu dan sebagainya, atau iklan jeans ya, yang ingin mengambil detail-detail yang dari bawah ya. Frog Angel. Nah, ini akan kelihatan benar-benar wah gitu ya. Frog Angel biasanya digunakan untuk landscaping, yaitu gedung ya, supaya si gedung tersebut terlihat kelihatan tinggi banget. Itu kita menggunakan Frog Angel ya. Kita menggunakan Frog Angel. Benar-benar di bawah ya. Misalnya kita mau ngambil expose kaki kan ya tadi. Kita mau ngambil expose-nya kaki. Nah, misalnya sepatunya doang ya. Kita bisa menggunakan Frog Angel ya. Nah, itu. Atau biasanya Frog Angel juga bisa digunakan untuk cut in misalnya kalau dari video ini kaki-kaki yang lagi berjalan. Kalau dalam foto mungkin istilahnya untuk foto produk ya. Jadi digunakannya untuk foto produk. Oke, cukup dari short type angel. Dari sini mungkin kalian agak paham karena ini ada didemonstrasikan ya. Jadi bagaimana kalian mengambil sudut tentang masalah 4 sudut tersebut, yaitu eye level, low angle, high angle, dan frog angle. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.